Salah satu yang menjadi pokok penting dari kisah kebangkitan Yesus itu selain makam kosong yang diberitakan oleh murid-murid Yesus, setelah peristiwa makam kosong itu, selama 40 hari Tuhan Yesus terus-menerus menampakkan diri. Bukan hanya kepada para rasul, tetapi juga kepada murid-murid. Jadi kalau saya mengatakan rasul berarti 12 orang, sudah mati satu, tinggal 11. Si Yudas. Tetapi kalau saya mengatakan murid-murid berarti semua yang pada waktu itu mengikuti Yesus sebagai guru, sebagai Kristus. Dan setelah 40 hari, itulah yang menjadi fondasi bagi kita, kesaksian para murid bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ketika Yesus naik ke surga dikatakan ada ratusan orang yang sudah berjumpa Yesus yang bangkit. Dalam kisah para rasul. Artinya banyak orang, ratusan orang sudah bertemu Yesus yang bangkit pada waktu itu. Dan itulah yang kita jadikan pedoman kita, kesaksian para rasul, bahwa memang Yesus sungguh bangkit. Yesus bukan diganti orang lain yang mirip, tidak. Karena ada yang mengatakan sebelum Yesus wafat, Yesus itu diganti orang yang mirip, yang berkumis, berjenggot, rambutnya gondrong. Tidak. Yesus jelas-jelas mati, sampai mamanya saja Ibu Maria nangis-nangis di situ ya. Udah menjadi tanda bahwa memang Yesus itu wafat. Tapi dia bangkit. Nah, salah satu kisah penampakan itu justru kita dapatkan sore ini dengan mendalami kisah Emmaus. Kota Yerusalem dan Emmaus itu dituliskan tadi jaraknya sekitar 10 km. Ada yang mengatakan 12 km, tergantung meterannya ya. Berapa miles diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kilometer. Tapi kalau orang jalannya slow santai bisa, kalau 10-12 km itu 3 jam. Kalau jalannya santai. Tapi kalau jalannya cepat seperti orang ngelilingin koni itu ya, mungkin 1,5 jam lewat. Ya 12 kilo, kebut jalannya. Tapi kalau mereka ini, dua murid ini berjalan, karena panas daerahnya pasti jalannya agak cepat, tapi kadang-kadang stop berhenti karena diskusi mereka. Ya, mereka diskusi, maka perjalanan mereka kita anggap saja sekitar 2-3 jam. Selama 2-3 jam itu mereka benar-benar meninggalkan komunitas, meninggalkan rasul-rasul, meninggalkan murid-murid yang lain di Yerusalem. Ngapain kita kumpul lagi? Guru kita sudah nggak ada. Pemimpin yang mempersatukan kita sudah tidak jelas di mana. Ayo kita pergi. Mereka meninggalkan komunitas, meninggalkan persekutuan untuk hidup dengan caranya sendiri. Jadi lihat, ketika orang kehilangan arah, kecewa, sedih, bisa saja dia meninggalkan komunitas itu karena nggak menemukan kekuatan di situ, nggak menemukan pemersatu. Lalu yang menarik adalah selama kurang lebih 2 jam perjalanan itu, Yesus yang bangkit datang, berjalan bersama mereka. Ini aneh. Aneh ini. Yesus yang mereka ikuti selama 3 tahun, mereka dengarkan ajarannya, ternyata tidak mereka kenali setelah Yesus itu bangkit. Artinya apa? Secara fisik, Yesus berubah. Benar-benar tidak dikenali seperti Maria Magdalena pagi-pagi dikubur. Tuhan, kalau Tuhan mengambil jenazah guruku, tolong katakan. Dia gak mengenali itu Yesus. Artinya secara fisik, tubuh kebangkitan Tuhan Yesus tidak begitu saja dikenali. Itu tubuh baru Tuhan. Lalu, walaupun bersama mereka berjalan, mereka tidak kenal karena memang Yesus berubah. Suaranya pun mungkin asing lagi. Suaranya mungkin tidak, ketika ngobrol selama 1 jam lebih kok ini nggak hafal ya suaranya. Nah, dalam kebersamaan itu, mereka berdiskusi bersama dan juga tanya jawab dengan Tuhan Yesus. Lihat. Sudah berjalan sama Tuhan Yesus, masih gak kenal Tuhan Yesus. Ngobrol sama Tuhan Yesus lebih dari 2 jam,
masih belum mengenali Tuhan. Bahkan Yesus mengajak mereka apa yang menjadi isi dari kitab suci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kenapa Tuhan harus mati? Kenapa Yesus harus mengalami peristiwa ini? Kemana guru kami? Tuhan Yesus mengajak mereka untuk memiliki pikiran yang lebih luas. Supaya tidak sempit. Maka Yesus mengajak untuk melihat horizon kitab suci dari kisah penciptaan sampai kitab para nabi-nabi. Yang menarik apa? Mereka masih belum kenal Tuhan Yesus, guys. Aneh ya. Sudah mendalami kitab suci bersama dengan Tuhan Yesus, masih belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Baru setelah mereka masuk ruangan, kan waktu senja, hampir malam. Ketika mereka bersama-sama di dalam ruangan, dan Yesus kemudian melakukan bersama mereka peristiwa yang dibuat pada Kamis Putih. Dengan mengatakan, inilah tubuhku ketika mengangkat roti. Kemudian inilah darahku ketika mengangkat anggur. Disitulah mereka baru ternganga-nganga. Loh. Bukan masalah fisik, bukan masalah suara, bukan masalah apa. Tetapi kenangan akan dia yang diminta pada saat malam perjamuan terakhir. Kenangkanlah aku dengan merayakan misteri ini. Dengan peristiwa ini. Itu membuka matanya. Dan akhirnya ada identitas Yesus yang mereka tangkap dalam pribadi yang hadir itu. Maka Ekaristi itu adalah salah satu identitas penting yang menempel dalam diri Yesus. Di situ ada pemberian dirinya, hidupnya, kematiannya, dan penebusannya. Itulah identitas Yesus. Maka kalau Yesus gak pernah mati dan wafat, dia gak pernah menebus kita, sia-sialah iman kita. Maka benar, kematian Yesus, pengorbanan dia, kebangkitannya, membuat kita yakin, ya iman kita gak sia-sia. Memang itulah ciri khas Yesus. Kalau Yesus gak pernah seperti itu bukan Yesus yang kita imani. Yesus yang kita imani, dia memberikan hidup, mati, dan bangkit. Maka Jumat Agung kita nggak ada misa, saudara-saudara. Ya, Jumat Agung itu hanya ibadah dengan komuni. Karena Yesus wafat. Kan Ekaristi itu merayakan wafat dan kebangkitannya. Yesus belum bangkit. Maka pada hari Jumat Agung nggak ada Ekaristi. Kan mengenangkan kebangkitannya. Wong Yesus baru wafat belum bangkit, kok masa sudah dikenangkan? Maka kita hanya menerima sakramen Maha Kudus saja. Paskah itulah tanda bahwa Kristus sudah bangkit. Itu kurang lebih yang dijelentrehkan dalam bacaan tadi.